Halo, jumpa lagi sama Fitria Channel. Hari ini aku mau baca firman 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kamu kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Allah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Itu kan Tuhan itu roh ya, roh. Jadi dia itu ya bebas, namanya juga roh kan ya. Roh itu bisa kemana saja, roh itu halus, tidak kelihatan gitu, sangat halus gitu boboku tuh, tapi dia tahu gitu. Makanya kita harus percaya bahwa Yesus membuat apa itu surat Injil. Injil itu surat dari dia lah, buat kita semua gitu, buat anak-anaknya gitu. Jadi Bopo Yesus itu mati di kayu salib bukan berarti mati ya, tapi dia bangkit lagi dan menjadi roh untuk kita semua gitu, roh kemenangan gitu. Dia yang menciptakan kita, tapi dia juga yang berkorban untuk kita gitu, berkorban untuk kemenangan gitu untuk kita. Makanya kan di situ bilang, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemenangan gitu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu betul-betul ada gitu. Dan kita juga harus menghormati orang tua gitu kan. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Bopo Yesus juga sama, Bopo Yesus itu orang tua kita gitu. Makanya dia kan maksudnya kayak rekarnasi gitu ya, maksudnya dia menjadi manusia juga karena dia juga bisa merasakan kita sebagai manusia gitu. Susahnya jadi manusia, dia tahu gitu. Dia juga punya bapak, punya ibu, kan dia dilahirkan gitu, Bunda Maria, dari Yusuf gitu. Padahal yang menciptakan juga dia gitu. Jadi kita harus percaya Tuhan itu betul-betul ada, Allah itu betul-betul ada gitu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya semua, dia yang menciptakan gitu. Kita sebagai manusia mengelolanya gitu ya. Udah ada barangnya, tinggal ibaratnya tinggal masak gitu. Gimana kita aja gitu. Makanya kan kata Bapak Yesus, kalau kita percaya pada dia, dosa-dosanya akan diampuni, kita akan dimuliakan. Kita memuliakan Bapak Yesus karena dia emang raja di atas segala raja, dialah yang menciptakan segalanya. Makanya kita harus percaya pada dia gitu. Ya emang iya gitu. Kita memuliakan dia, dia juga memuliakan kita gitu. Dia yang memberi kemenangan untuk kita gitu. Bapak Yesus benar-benar Tuhan gitu. Jadi kita nggak boleh macam-macam, nggak boleh meremehkan surat dari Bopo. Kalau surat itu kan sangat penting ya, penting buat kita gitu. Kita nggak boleh main-main gitu, nggak boleh meremehkan. Sehebat apapun kita nggak ada apa-apanya buat dia lo apa saja bisa. Dia memang mati di kayu salib, tapi bukan berarti dia mati, dia tuh hidup kembali gitu. Jadi rohnya itu roh kudus, roh yang suci, roh hidup untuk kita gitu. Roh yang luar biasa gitu.
Kalau bukan karena dia, kita nggak ada apa-apa, kita nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kita harus berterima kasih sama Bobo Yesus, sama Tuhan kita gitu, sama raja-raja yang lain juga itu ikut membantu memberitahu jalan kebenaran gitu. Kayak sebangsa Nabi Muhammad, Nabi Daud, kalau Islam bilang kan ya, itu kan maksudnya raja-raja yang diutus sama Tuhan gitu. Ya juga mereka juga sama, meninggal untuk kita gitu, berperang untuk kita. Tapi yang raja di atas segala raja itu ya Tuhan Yesus gitu. Jadinya jangan menyepelekan surat dia gitu. Semuanya itu benar-benar penting. Surat kalau nggak dibaca kan kita nggak tahu isinya. Makanya kalau dapat surat harus dibaca gitu ya, dibaca dengan teliti gitu. Surat dia betul-betul suatu yang baik buat kehidupan kita gitu. Jadi nggak boleh baca surat kayak baca buku, ya nggak apa-apa, emang itu buku buat kita sekolah. Kalau nggak ada buku kita juga nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Jadi surat dari Bopo Yesus itu sangat penting, besar kekuatannya gitu. Jadi kita nggak boleh ngeremehin, harus dibaca gitu. Udah habis baca lagi gitu. Lebih bagus gitu, jadinya kan Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita lebih mengerti arti kehidupan itu apa gitu. Jadi nggak boleh nyepelin Alkitab ya. Alkitab itu ya surat dari dia gitu, karena itu emang sangat penting gitu. Sekilas mata seperti buku biasa, tapi itu buku luar biasa loh. Kalau nggak ada itu kita juga nggak tahu bagaimana. Karena buku itulah kita bisa menang gitu. Makanya Alkitab itu harus dibaca gitu, harus dibaca, dimengerti gitu. Kan di situ ada hukum-hukumnya lah, ada penghiburannya lah, semuanya ada di situ gitu. Gimana caranya kita mengelola kehidupan seperti apa, di situ ada semua gitu. Karena Roh Bapa kita bersama dengan kita gitu. Jadi nggak boleh nyepelein Alkitab. Soalnya Bopo Yesus itu raja ya, raja di atas segala raja gitu. Kalaupun orang nggak suka sama dia, ya nggak apa-apa, dia mau bodo amat, kan dia loh orang bawah gitu. Kalau dipikir gitu, dia menganggap dirinya raja, tapi kan Bopo Yesus yang menciptakan segalanya. Kita harus berpikir panjang gitu kalau mau itu sama raja besar ya dia raja besar loh, dia raja yang paling atas. Kita harus berpikir, kalau kita benci sama dia gitu, emang kita itu siapa gitu. Kita punya apa? Meskipun kita hebatnya luar biasa, tapi dibanding dia kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dia bisa menciptakan segalanya. Kekuatan dia tuh bukan kekuatan kecil, kekuatan besar gitu. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Kita jangan menganggap diri kita itu lebih hebat dari dia, karena kita baru bisa apa aja. Kita menganggap kita itu hebat, nggak boleh begitu. Kita harus sadar kita itu sama seperti yang lain gitu. Jadi kita harus sadar kalau Tuhan raja di atas segala raja itu nggak bisa diremehkan gitu. Kita harus tahu gitu.
Kita baru bisa itu saja, kayaknya kita udah luar biasa banget gitu. Tapi kita nggak tahu Bopo Yesus lo bisa menciptakan semuanya gitu. Kita emang siapa gitu kalau dibanding dia gitu. Terus kita benci sama dia, kita nggak suka sama hukum-hukum dia gitu. Emang kita siapa gitu. Kita harus pikir panjang lah, kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Kita benci sama dia, benci karena apa gitu. Harus berpikir panjang, berpikirnya lipat ganda. Kita emang raja ya, tapi dibanding dia, kita itu siapa gitu. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita nggak boleh main-main sama namanya Alkitab. Alkitab itu tinggi loh kekuatannya, kita ya nggak tahu aja kan. Itu semuanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak suka sama orang bohong loh. Tuhan Yesus tuh bicara apa adanya gitu. Dia nggak suka berbohong. Dia orangnya terus terang. Biasanya orang padahal dia sendiri tukang bohong gitu. Makanya nggak boleh bohong. Ada segala sesuatu, sedikit masalah atau besar masalahnya harus terbuka, harus jujur gitu. Sebesar apapun masalah, kalau kita jujur masalahnya akan terkikis juga, kecil. Sekecil masalah, kalau kita tutup-tutupi jadi besar dan susah dihilangkan. Jadi kita harus benar-benar mencermati gitu. Nggak boleh main-main gitu. Nggak boleh main-main sama raja besar, raja di atas segala raja gitu, nggak boleh. Ya bagaimanapun juga, meskipun tahu ya dia itu raja, tapi di atas dia itu raja besar gitu. Si raja ini nggak boleh main-main sama yang paling atas. Dia harus sadar gitu. Walau bagaimanapun dia itu bukan siapa-siapa gitu. Kekuatan dia nggak ada apa-apanya. Bapak Yesus kalau mau cabut aja. Dia mah gampang. Dia lo bisa. Apapun bisa. Jadi dia mati bukan berarti mati. Dia mati bangkit kembali. Untuk kita semua gitu. Mati di kayu salib. Untuk memerdekakan kita semua gitu. Bapak Yesus itu is the best. Dia benar-benar ada. Dan saya anaknya. Saya saksi utama. Semua saksinya lah, tapi saya saksi utamanya. Kalau saya anaknya, saya bisa melihat dia, berbicara langsung dengan dia. Saya bisa itu. Bahwa Yesus benar-benar ada. Dia raja di atas segala raja gitu. Kita menganggap diri kita raja, tapi dibanding dia, kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi mulai sekarang harus rajin-rajin baca Alkitab, karena Alkitab itu surat dari dia. Kalau kita nggak baca surat dari dia, bagaimana kita tahu? Kita nggak tahu apa-apa gitu. Isi di Alkitab itu sangat penting, karena surat itu memang penting untuk dibaca, penting untuk dimengerti tuh. Jadi kita jangan merasa diri kita sombong karena merasa diri kita paling besar gitu. Tapi di atas masih ada yang lebih besar gitu. Bapak Yesus bukan pembohong, Bapak Yesus orangnya jujur. Dia apa adanya gitu. Dia nggak bohong, dia jujur. Dia nggak suka pembohong, karena kejahatan yang paling dibenci sama dia emang pembohong gitu. Dan Fitri aja.